Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Ini ada berita baik nih. Sesuai dengan harapan para guru Indonesia terkait penyaluran tunjangan profesi guru yang diharapkan bisa per bulan. Ya, seperti itu. Nah, hal ini ternyata sudah disinggung juga nih oleh Mbak Menteri kita, Profesor Abdul Muti. Mari kita simak sama-sama, lalu kita lanjutkan ulasannya. Sebelum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru, 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih, untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Pada bulan-bulan ini masuk belum bisa full seperti yang direncanakan transfer tiap bulan, karena masih ada kendala menyangkut BPJS. Jadi transfer rekening tunjangan guru itu kan otomatis diambil untuk iuran BPJS. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ternyata memang ada program atau rencana untuk penyaluran tunjangan profesi guru secara per bulan, bukan lagi triwulan. Dan ini disampaikan insya Allah mulai tahun depan. Jadi semoga terrealisasi, karena kendalanya ternyata di sistem terkait pemotongan BPJS Bapak Ibu. Nah, ini yang kita dengar sama-sama tadi penjelasannya. Dialog ini ada di podcast Kumparan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa juga menyimak dialog lengkapnya di sana. Nah, kemudian apakah bisa per bulan? Nah, bisa sebenarnya, karena memang regulasi itu, karena memang undang-undang guru dan dosen itu tidak mengatur terkait mekanisme penyalurannya Bapak Ibu. Yang diatur itu adalah bahwa persyaratan 24 jam itu memang wajib, karena itu di undang-undang guru dan dosen. Tapi kalau per bulan atau triwulan itu tidak diatur di sana Bapak Ibu, sehingga itu bisa diatur di level peraturan menteri. Makanya di guru-guru Kemenak ya, kita ketahui itu mereka bisa per bulan. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, ini ada kabar baik. E-book buku pegangan guru sertifikasi yang wajib banget nih guru sertifikasi miliki. Kenapa? Karena e-book ini disusun berdasarkan regulasi, realisasi, dan yang paling penting persoalan-persoalan real rekan-rekan guru sertifikasi di lapangan. Jadi ada 200 pertanyaan dan 200 jawaban yang sudah terangkum dalam e-book ini yang akan sangat membantu guru-guru sertifikasi di lapangan. Nah, untuk pemesanan e-book ini silakan kontak WA dari admin kami di nomor yang tercantum di layar ini Bapak Ibu. Spesial bulan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp25.000 saja. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya amal jariahnya. Anda guru sertifikasi jangan sampai tidak memiliki e-book ini. Terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisi 10 DPR RI, dengan rincian rupiah murni non operasional sebesar 51,69 triliun rupiah. Rupiah murni operasional sebesar 3,13 triliun rupiah. Badan layanan umum sebesar 161,43 miliar rupiah, dan pendapatan negara bukan pajak sebesar 9,48 miliar rupiah. Alokasi yang diperoleh oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut antara lain akan mendanai sejumlah program prioritas, yaitu program Indonesia Pintar sebesar 13,43 triliun rupiah untuk 18,59 juta siswa yang telah menampung penyesuaian satuan biaya dan penambahan sebesar sasaran PIP untuk SMA dan SMK. Aneka tunjangan guru non-ASN sebesar
13,6 triliun rupiah diberikan untuk 798.905 guru non-ASN, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar 14,18 triliun rupiah dengan target 11.686 satuan pendidikan formal dan non-formal negeri maupun swasta. Digitalisasi pembelajaran untuk pengembangan konten dan bimbingan teknis sebesar 188,65 miliar rupiah guna memastikan infrastruktur yang disediakan pada tahun 2025 benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak ada pengadaan peralatan digitalisasi pembelajaran dalam alokasi pagu anggaran ini. Pendidikan profesi guru dan bantuan pendidikan S1 atau D4 bagi guru dilanjutkan agar guru kita memenuhi kualifikasi akademik dan bersertifikasi kompetensi guru. Begitu juga penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan tes kemampuan akademik serta pengembangan bahasa yang difokuskan pada pelestarian bahasa daerah, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, serta mendorong kecakapan literasi melalui buku bacaan bermutu dan tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Rincian pagu anggaran per unit utama dan per unit utama per program kami sampaikan pada Salindia 11-13. Namun demikian, melihat besarnya tantangan pembangunan pendidikan sesuai rapat kerja tanggal 26 Agustus 2025 yang lalu, kami menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar 52,9 triliun. Usulan ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Rincian usulan tertera pada Salindia 18-20. Secara garis besar, usulan tambahan mencakup penyesuaian satuan biaya PIP SD dan SMP, serta perluasan cakupan PIP untuk jenjang taman kanak-kanak untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup 1 tahun prasekolah. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan per guru. Penambahan sasaran program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah dengan sarana dan prasarana terbatas, rusak, dan terdampak bencana. Mendukung pelaksanaan KKG dan MGMP. Mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menguatkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran STEM guna membekali anak-anak agar lebih siap, kompetitif, dan produktif di masa depan. Mengakselerasi penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kepekerjaan lulusan pendidikan vokasi dan penguatan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus guna memastikan akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif atau tersedia untuk semua kalangan. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami muliakan. Lebih lanjut kami sampaikan pula pagu anggaran dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2026. Berdasarkan surat bersama pagu anggaran tahun 2026, 24 Juli 2025 ditetapkan total DAK non-fisik seluruh bidang sebesar 150,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, hasil multilateral meeting 8 Agustus 2025 menetapkan 130,8 triliun rupiah untuk DAK non-fisik pendidikan, yaitu untuk bantuan operasional satuan pendidikan dan aneka tunjangan guru ASN daerah.
DAK non-fisik pendidikan masih memerlukan tambahan sebesar 4,1 triliun rupiah, khususnya untuk guru non-ASN yang diangkat menjadi ASN P3K 2024, serta yang lulus sertifikasi profesi guru tahun 2025. Sementara itu, DAK fisik bidang pendidikan belum tercantum dalam SBPA 2026, sehingga kami mengusulkan pula tambahan anggaran untuk DAK fisik bidang pendidikan tahun 2026 sebesar 5,73 triliun rupiah untuk peralatan pendidikan dan media pembelajaran. Rincian kebutuhan anggaran DAK bidang pendidikan kami sampaikan dalam Salindia 33 dan 34. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang kami muliakan. Demikian penyampaian kami terkait rencana kerja dan anggaran Kemendikdasmen dan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2026. Saya yakin Bapak dan Ibu pimpinan beserta anggota Komisi 10 sepakat tentang pentingnya pendidikan dan pentingnya investasi di bidang pendidikan untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memastikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua benar-benar terwujud sebagai fondasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Ibu Pimpinan Komisi 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.